Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Masakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan RSA, mohon maaf, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memperdalam dan mengkaji sebuah topik yang berkaitan dengan paham agama Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting? Karena topik ini berkaitan dengan bagaimana cara pandang Muhammadiyah di dalam beragama, termasuk apa yang disebut agama itu, sumber agama itu apa, isinya apa, terus tujuan agama itu apa, kemudian syariat yang berisi hukum-hukum di dalam agama itu sebenarnya mempersulit atau mempermudah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kita akan coba paham, yang kita akan coba jawab di dalam kajian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang paham agama Muhammadiyah, sebenarnya paham agama Muhammadiyah itu rumusannya ditemukan di mana? Rumusannya itu ada di HPT lama atau HPT jilid 1 di dalam Kitabu Al-Masail Al-Khomsi, kitab 5 masalah. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Warga Muhammadiyah itu wajib secara organisatoris, bukan secara syar'i, mengetahui 5 masalah. Mengetahui apa? 5 masalah yang disebut sebagai masail khoms, 5 masalah atau mabadi khomsah, dasar 5, atau juga mungkin bisa disebut sebagai usulul khomsah, sebagai pokok-pokok yang jumlahnya 5. Apa itu 5 masalah? 5 masalah itu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. 5 masalah itu apa? Respon Muhammadiyah terhadap 5 permasalahan atau pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Yang ini kita akan kaji dan kita dalami insyaallah pada kajian pagi hari ini.
Yang kedua, mahiyat dunya. Apa itu dunya? Ini jenengan ingat-ingat ya, jangan sampai kita di Muhammadiyah nggak tahu. Jadi yang pertama apa tadi? Mahuwaddin, apa itu agama. Yang kedua, mahiyat dunya, apa itu dunia. Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa yang disebut ibadah. Yang keempat, mahuwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Yang terakhir, mahuwal qiyas, apa yang disebut qiyas. Jadi Muhammadiyah itu juga menanyakan tentang apa yang disebut qiyas. Meskipun orang Muhammadiyah sebagian menafikan, Pak. Oh, Muhammadiyah itu hanya Quran dan sunnah atau hadis. Kalau ijma dan qiyas itu sudah dimiliki atau diklaim tetangga sebelah, berarti kita hanya cuma punya Quran dan hadis. Apakah semacam ini atau seperti itu? Jawabannya tidak. Meskipun di Muhammadiyah sumber primer di dalam kita beragama itu Al-Quran dan Sunnah, tapi Muhammadiyah juga menerima metode-metode ijtihad yang dikembangkan di kalangan ulama. Ya, di antaranya ijma, konsensus para mujtahidun, para ahli ijtihad, kemudian qiyas, analogi, kemudian juga saddu dzari'ah, tindakan preventif atau memblokade jalan yang berpotensi kepada kemaksiatan, dan juga al-maslahah mursalah atau kepentingan publik, dan juga istihsan, kemudian juga al-urf al-qanuni, custom atau tradisi. Ada beberapa metode ijtihad yang insya Allah kalau masih ada waktu ke depan kita coba kaji dan diskusikan satu persatu. Berarti ada kerangka ijtihad yang penting untuk kita dalami di dalam apa? Muhammadiyah, sehingga kita tidak hanya menyebut Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu sumber primer, tapi di dalam membaca Al-Quran dan Sunnah ada sebuah metodologi yang dikembangkan oleh para ulama, termasuk ada ijma, ada qiyas itu. Sehingga qiyas itu ada di Muhammadiyah. Kalau tidak ada, nanti jenengan zakatul fitrinya bayarnya pakai apa, Pak atau Bu? Pakai apa, Bu? Jenengan bayar zakatul fitri? Pakai kurma atau pakai beras? Atau pakai uang juga ya? Kalau di Indonesia mayoritas beras, tapi sebagian pakai apa? Uang, karena uang lebih fleksibel, terutama bagi masyarakat yang hidup di perkotaan. Uang beras saja beli, masa mau zakatul fitrah apa, Pak? Beli beras dulu baru dibuat zakat, atau bisa mungkin uang secara langsung. Tapi yang jelas ini, baik uang maupun beras itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Berarti Nabi tidak pernah zakatul fitri pakai uang atau pakai beras. Tapi kenapa kita pakai uang dan pakai beras, Pak? Kenapa? Di dalam hadis, di antara makanan yang dikeluarkan oleh Nabi sebagai zakatul fitri, di antaranya itu at-tamr, yaitu kurma, asyair, gandum, kemudian az-zabib, az-zabib itu kismis ya, yaitu anggur kemudian dikeringkan, kemudian akid, yaitu keju. Keju itu makanan yang umum, Pak, kalau di Arab itu. Ini saja. Nabi tidak pernah mengeluarkan zakatul fitri dari beras, apalagi uang. Tapi kenapa kita mengeluarkan zakatul fitri pakai beras, Pak atau Bu? Itu yang dinamakan qiyas. Karena ulama memahami makanan-makanan tadi, yaitu kurma, kismis, gandum, itu dianggap makanan pokok yang ada di zaman Nabi. Sehingga setiap negara yang punya makanan pokok, makanan pokoknya itu bisa dijadikan zakatul fitri. Makanan
orang Indonesia makanan pokoknya apa? Beras, sehingga beras yang diistilahkan oleh ulama sebagai qut baladi, makanan pokok, itu bisa dijadikan sebagai apa? Zakatul fitri. Dan ini ada prinsip taisir Pak atau Bu, sehingga jenengan nggak perlu impor kurma dari Timur Tengah untuk zakatul fitri. Karena apa? Karena pakai kias, ya kan? Nah kemudian kalau uang bagaimana? Uang itu ijtihad di dunia kontemporer Pak. Meskipun di zaman Nabi tidak pernah zakatul fitri pakai uang, tapi dalam masyarakat modern, terutama masyarakat yang industrial, uang itu lebih fleksibel daripada apa? Makanan pokok, sehingga berkembang ijtihad zakatul fitri pakai uang juga diperbolehkan, termasuk pandangan siapa? Tarjih. Meskipun teman-teman, mohon maafin, sebagian teman-teman di Salafi menganggap zakatul fitri pakai uang itu tidak sah gitu. Oke ya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita kembali ke topik kita. Berarti kalau kita bicara tentang paham agama Muhammadiyah, itu ditemukan di kitab apa? 5 masalah. Di kitab apa? 5 masalah. Yang secara khusus di dalam pertanyaan yang dulu pernah diajukan oleh Khotbah Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah mulai tahun 1930-an Pak. Kemudian secara resmi 1938 itu. Yang pernah dipublish di SM tahun 1938. Kemudian jawaban yang masuk tahun 1942 itu dipilih atau diseleksi oleh Kiai Haji Mas Mansur, tapi belum sempat dibawa ke Monas. Kenapa? Karena Indonesia lagi perang kemerdekaan dan perang melawan apa? Penjajahan Jepang, sehingga pembahasannya berhenti, baru dibawa di Monas di Jogja tahun 1955 atau maksudnya di akhir tahun 1954 sampai 1955 atau di awal Januari. Secara khusus paham agama itu tadi ada di dalam pertanyaan ma huwa din, apa itu agama. Ketika para ulama Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu agama, jawaban yang diterima oleh Kiai Haji Mas Mansur kemudian dipilih sebagai jawaban ketika itu, meskipun nanti direvisi di masa Kiai Haji Mas Mansur, yang disebut agama itu ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Yang disebut agama itu peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang hakim dan sunnah Nabi yang sahihah Pak. Tapi ketika dirumuskan lagi di dalam HPT jilid 1 itu dirubah menjadi ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang pertama bicara tentang apa? Sumber agama. Kalau dulu pakai Kitabullah Al-Hakim berubah menjadi Al-Quran, nggak ada masalah, karena Al-Quran itu mau disebut Kitabullah, mau disebut Al-Quran, mau diberi sifat Al-Hakim atau Al-Azim atau Al-Karim, maknanya apa? Tetap sama. Yang kedua, sumber agama itu kalau dulu di masa Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur, itu sunnatun nabiyhi as-sahihah, sunnah nabinya yang sahih. Kemudian di Muktamar Jogja tahun 1955 tadi dirubah menjadi as-sunnah as-sahihah. Kemudian berikutnya diperbarui lagi penafsirannya. Maksud sunnah sahihah itu ay makbulah, sunnah yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Hadis dhaif tidak boleh dipakai di lingkungan apa? Muhammadiyah. Meskipun hadis dhaif itu menyenangkan Pak, sebagaimana yang kita bahas kemarin,
mauludan itu hadisnya cukup menyenangkan. Qala sallallahu alaihi wasallam apa? Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti kalau ingin dapat syafaat Nabi ya apa? Maulidan atau muludan. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dzahab. Barang siapa yang berinfak 1 dirham di maulidku, seakan-akan apa? Dia berinfak gunung emas fisabilillah, di jalan Allah. Tapi setelah dikaji Pak, di beberapa kitab hadis atau di seluruh kitab hadis di cross check, tidak ditemukan hadis ini di kitab hadis manapun. Di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya, Musnad Ahmad nggak ditemukan, Muwatta Imam Malik nggak ditemukan. Hadis yang semacam ini dalam istilah ulama disebut haditsu la aslalahu, hadis yang tidak ada sumbernya, tidak bisa di cross check atau diverifikasi, terindikasi sebagai hadis apa? Maudhu atau palsu. Sehingga hadis ini tidak boleh dibaca atau diamalkan di Muhammadiyah, karena ketika Muhammadiyah bicara tentang sumber agama, yaitu yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua sunnah sahihah. Karena sunnah sahihah ini pernah mengalami perdebatan Pak di lingkungan Muhammadiyah, yaitu karena Majelis Tarjih Jawa Barat mensoal tentang hukum takbir zawaid pada sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha itu jumlah rakaatnya berapa? Rakaatain, 2 rakaat. Yang membedakan sholat Idin dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat yang lainnya, sebagaimana sholat Jumat, sholat subuh, sholat duha yang 2 rakaat, itu ada takbir yang disebut dengan takbir apa Pak? Zawaid. Zawaid itu takbir tambahan. Berapa jumlahnya? 12. Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Ketika dikaji Pak, semua hadisnya itu dhaif. Apa? Dhaif berarti lemah. Tapi karena memiliki banyak turuk, banyak jalan dalam disiplin ilmu hadis, hadis dhaif tapi memiliki banyak jalan atau jalur periwayatan, ada kaidah apa? Yuqawwi ba'duha ba'dhun, yang satu saling menguatkan yang lain, sehingga hadis semacam ini statusnya berubah, tapi bukan dari single ke apa Pak? Bukan itu ya. Status berubah itu maksudnya dari dhaif ke hasan, tapi disebut hasan li ghairi. Sehingga kalau hadis hasan li ghairi bisa dijadikan apa? Dalil atau hujjah. Meskipun Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu apa? Konsisten terhadap pendapatnya, sehingga di Jawa Barat itu Pak atau Bu, salat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha itu di sebagian tempat masih tidak pakai takbir zawaid, sehingga sholat duha tapi sholat id tapi rasa sholat duha itu. Nah, sehingga dari sini sunnah sahihah itu ditafsir ulang, maksudnya sunnah makbulah. Sunnah apa? Makbulah. Sunnah makbulah itu yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Yang tidak boleh hadis apa? Dhaif. Sehingga Muhammadiyah juga memakai hadis hasan, dan kebanyakan hukum itu didasarkan pada hadis hasan. Nanti kalau kita tidak boleh pakai hadis hasan, hanya pakai hadis sahih, ya nanti banyak praktik ibadah yang sering kita lakukan tetapi apa Pak? Tidak punya dasar, karena hadisnya hanya hasan. Sehingga Muhammadiyah sebagaimana ulama yang lain atau mayoritas ulama ya tetap pakai hadis hasan. Yang tidak bisa dijadikan dasar itu hadis apa? Dhaif. Oke.
Kemudian isi sunnah itu apa? Sunnah itu secara umum 3, Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa apa? Perkataan Nabi. Berarti kalau dawuhnya Kanjeng Nabi atau perkataan Kanjeng Nabi itu sunnahnya disebut apa? Sunnah qauliyah. Contohnya apa? Banyak sekali. Nabi bersabda, innamal a'malu apa? Binniyat. Ketika kita disuruh sholat oleh Nabi, Nabi memerintahkan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Berarti sabda-sabda Nabi ini disebut apa? Sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu berupa apa? Perbuatannya Nabi. Contohnya apa? Banyak sekali. Ketika Nabi mau sholat apa? Istaqbalal qiblah. Nabi menghadap kiblat. Tsumma kabbaro. Terus Nabi mengucapkan takbir. Kalau takbir itu berarti sunnah apa? Qauliyah. Tapi Nabi juga mengangkat tangan. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Satu riwayat hatwa mangkibah, yang satu riwayat apa? Hiyala udhunai, sejajar pundak atau sejajar kedua telinga. Berarti mengangkat tangannya Nabi ini sunnah apa? Fi'liyah itu. Berarti contohnya tadi apa? Ketika Nabi mau sholat menghadap kiblat dulu. Berarti jenengan menghadap, cari kiblat dulu, menghadap kiblat, terus apa? Baca takbir. Jangan sampai takbir dulu baru apa? Cari kiblat. Kenapa? Karena istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, dalam pandangan ulama disebut syarat, Pak atau Bu. Takbiratul ihram itu rukun. Bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau rukun itu sebelum melakukan ibadah, kalau syarat itu sebelum melakukan ibadah, mohon maaf. Kalau rukun itu sudah ada di dalam ibadah itu. Syarat sholat menghadap kiblat, berarti menghadap kiblat harus dilakukan sebelum sholat. Syarat sholat suci dari hadas kecil dan besar, berarti wudhu dan mandinya atau tayamumnya harus sebelum sholat. Nggak boleh jenengan Allahu Akbar baru wudhu. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu syarat itu harus di luar ibadah dan sebelum ibadah. Tapi kalau rukun itu sudah ada di dalam ibadah. Rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah. Berarti baca Al-Fatihah harus sudah di dalam sholat. Karena sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Yang ketiga, Pak, itu sunnah takririyah. Sunnah yang berupa ketetapan Nabi. Sunnah yang berupa apa? Ketetapan Nabi. Maksudnya bagaimana? Ada sebuah kasus sahabat itu melakukan suatu hal, Pak, yang berkaitan dengan agama. Nabi mendiamkan. Diamnya Nabi itu menunjukkan apa? Kebolehan. Atau Nabi mengiyakan. Ya, contohnya ya, ketika ada seorang sahabat yang mau mengkonsumsi daging dzab. Daging apa? Dzab itu. Dulu Kiai Jawa ya, karena ingin mencari padanan dzab, hewan dzab itu yang paling dekat di Indonesia itu apa? Diterjemahkan nyabi atau biawak. Tapi sekarang orang sudah apa, Pak? Dunia sudah modern. Semakin modern dunia apa, Pak? Orang semakin suka apa? Memakan makanan yang ekstrim itu. Podong grangsang kabeh, Pak, napa basa Jawa. Gragas itu. Warung nyabe sudah ada. Sehingga kiai-kiai itu mengkaji ulang gitu. Karena dzab itu meskipun sama secara fisik dengan apa? Nyabe, tapi ternyata beda, Pak. Kalau dzab itu makanannya rumput atau kadal padang pasir gitu. Tapi kalau biawak itu makanannya apa, Pak? Wah, ikan, ayam, pokoknya macam-macam itu. Dan juga taringnya itu lebih tajam. Sehingga dikaji ulang sekarang. Dzab itu tidak sama dengan biawak.
Nah, ketika ada sahabat dulu di masyarakatnya umum mengkonsumsi dhab, Nabi pernah singgah di tempat tersebut, kemudian apa? Dihidangi dhab, maka Nabi tidak mau apa? Mengkonsumsi. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ini haram? Nabi menjawab apa? Innahu laisa bi ardi qaumi, sesungguhnya dhab itu bukan makanan yang umum dikonsumsi di masyarakatku. Artinya Nabi mengizinkan para sahabat untuk menghakamkan apa? Dhab. Ini sunnah apa? Takririyah, menunjukkan kalau apa? Dhab, kadal padang pasir itu halal. Tapi kalau biawak tidak, Pak Tobo. Karena beda ternyata, kalau dhab itu punya dua kelamin, jantan dan betina. Dalam satu hewan itu punya dua kelamin. Kemudian kuat beberapa tahun tidak mengkonsumsi air, itu kalau dhab ya. Tapi kalau nyabik kan nggak semacam itu. Nah, sehingga para kiai sekarang apa? Mengkaji ulang atau merevisi terjemahan dhab. Dhab itu tidak biawak gitu. Itu contoh sunnah apa? Takririyah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak atau Bu, kenapa kok Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama itu langsung dirujuk pada sumber agama itu, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah makbulah? Karena ini punya historitasnya, Pak. Cara beragama masyarakat Indonesia pada waktu itu, cara beragamanya ada percampuran antara agama dengan budaya gitu. Budaya yang ternyata dikaji ulang itu tidak ada referensinya dari Al-Quran dan Sunnah, dianggap bagian yang integral dari agama. Contoh sederhananya, selamatan pasca kematian. Ini sudah umum di masyarakat Hindu dan Buddha juga sudah ada. Tapi dulu Wali Songo melakukan proses apa, Pak? Islamisasi, yaitu budaya yang berkembang itu tidak langsung disingkirkan, tapi apa? Dilakukan proses apa? Islamisasi, atau dilakukan apa? Alkulturasi. Dah. Selamatan pasca kematian, ketika sudah menjadi budaya dan menjadi ciri khas umat Islam di Indonesia, yang dulu sebenarnya baik, sebuah proses apa? Islamisasi, tapi terkadang memberatkan, Pak, secara apa? Ekonomi gitu. Sehingga Kiai Haji Soleh Darat, Domba Soleh Darat Semarang, ini penting, Pak atau Bu? Soalnya Muhammadiyah dan NU itu bisa ditemukan di sosok siapa? Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat itu orang Semarang, seorang kiai yang cukup alim, tapi ketika menulis selalu pakai bahasa Pegon Jawa. Pakai bahasa apa? Jawa Pegon, atau tulisan Pegon. Maksudnya bahasanya bahasa Jawa tapi tulisannya apa, Pak? Arab. Itu kalau jenengan dulu belajar apa? Sulam Safinah itu. Tapi ini bukan terjemahan tapi cerita, atau di antara karyanya banyak lah. Ada terjemahan dari Ihya Ulumuddin, ada Syarah Jauharatul Tauhid. Itu selalu pakai bahasa apa? Pakai tulisan apa? Pegon. Lah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ternyata apa? Muridnya sama-sama muridnya Kiai Haji Soleh Darat itu. Dan juga Mbah Soleh Darat itu menulis tafsir, ini penting, Bu, atas usulan muridnya Ki Ajeng Raden Kartini, tokoh emansipasi wanita di Indonesia. 3 murid Kiai Haji Mbah Soleh Darat itu jadi tokoh nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Ajeng Raden Kartini. Nah, Mbah Soleh Darat di bukunya yang bernama Al-Majmu'ah
Al-Kafiyah itu mengkritik tentang tahlilan pasca kematian, Pak. Ini jauh sebelum lahirnya NU, jauh sebelum apa lahirnya NU. Alasannya apa? Sederhana. Karena tahlilan itu memberatkan, apalagi biayanya itu diambil dari warisan anak yatim. Misalnya seorang bapak yang meninggal, anaknya masih kecil, dia miskin lagi, kan harta yang ditinggalkan kan menjadi apa, warisan anaknya. Lah ketika hartanya ini diambil untuk pembiayaan selamatan pasca kematian, kan memberatkan itu. Itu kritik Mbah Soleh Dalat. Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama, mengkritik apa? Selamatan pasca kematian. Tidak bicara ini bid'ah atau tidak, tapi dari sisi apa? Sosial. Lah Muhammadiyah ketika itu mulai mempertanyakan selamatan yang menjadi selamatan pasca kematian yang menjadi bagian yang integral dari agama. Sekarang kan menjadi politik identitas, Pak. Ya. Kalau tidak mau apa, tahlilan pasca kematian berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus juga kadang ditakut-takuti nasib mayit itu ditentukan apa? Tahlilan. Wis gak aman, sholat gak apa-apa, yang penting ya, itu kan jadi masalah. Nah, sehingga Muhammadiyah itu mempertanyakan itu, ini agama atau tidak gitu. Kalau tidak ditemukan dasarnya dari Quran dan Sunnah, itu berarti bukan agama. Ini di masa awal, Pak, tuh. Karena Muhammadiyah apa? Ingin mempertegas kalau agama itu pasti sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang perlu dicatat, Pak atau Bu, Muhammadiyah itu sebenarnya tidak pernah anti budaya. Makanya di HPT 3, jilid 3 ada tuntunan seni dan budaya sebagai respon kalau Muhammadiyah itu bukan anti seni dan budaya. Karena selama ini Muhammadiyah kan dianggap apa, Pak? Anti seni dan budaya gitu. Padahal sebenarnya Muhammadiyah tidak anti seni dan budaya ketika budaya itu tidak bertentangan dengan syariat itu. Oke. Berarti dari definisi agama ini Muhammadiyah mengawali bahwasanya sumber primer agama itu Al-Quran dan Sunnah makbulah, maksudnya hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif apalagi maudhu itu tidak bisa dipakai. Bisa dipahami ya? Oke, itu inti dari definisi agama di dalam Muhammadiyah tentang sumber ajaran agama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti Muhammadiyah apa? Tidak menerima metode-metode ijtihad yang lain sebagaimana tadi apa? Qiyas, ijma', maslahah mursalah, istihsan, al-uruf dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita lihat dalam definisi agama di dalam Muhammadiyah dijelaskan yang disebut agama tadi apa? Ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah al-maqbulah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah sahihah atau makbulah. Isinya apa? Ini isinya penting nih. Minal awamir, yang pertama perintah-perintah. Yang kedua wan nawahi, larangan-larangan. Yang ketiga wal irsyadat, yaitu petunjuk-petunjuk. Berarti agama itu yang pertama apa? Perintah isinya. Yang kedua apa? Larangan. Secara umum ulama itu memahami isi agama hanya perintah dan larangan, Pak. Tapi Muhammadiyah itu memunculkan satu lagi, Pak. Ada apa? Irsyadat. Irsyadat itu apa? Petunjuk. Misalnya kalau jenengan baca Al-Quran, Pak, yang paling mudah saja, misalnya surat Al-Baqarah ayat 30 bercerita tentang bagaimana dialog antara Allah dan malaikat ketika Allah mau menciptakan apa? Manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa?
khalifah. Ada semacam dialog antara Allah dengan malaikat. Meskipun Allah itu yaf'alu ma yurid, bisa melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki, tapi seakan-akan muncul apa? Musyawarah atau diskusi, menunjukkan bahwasanya di dalam kita mengambil keputusan itu dianjurkan untuk apa? Musyawarah. Padahal Allah itu zat yang yaf'alu ma yurid, tapi dia mengajarkan apa? Bagaimana mengambil sebuah putusan berdasarkan apa? Musyawarah. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya perintah dan larangan, tapi juga ada apa? Irsyadat, guidance bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan apa? Keduniaan. Itu kontribusi Muhammadiyah dalam mendefinisikan apa? Agama. Tapi perintah dan larangan ini Pak atau Bu, ada yang thawabit, ini jenengan perhatikan karena penting betul Pak. Ada yang thawabit yang sifatnya statis, tidak bisa berubah karena apa? Kemajuan zaman, harus statis. Yang kedua mutaghayyirat, yang bisa berubah karena situasi dan kondisi dan perkembangan apa? Zaman. Berarti yang pertama apa tadi? Thawabit. Thawabit itu ajaran yang statis, tidak boleh berubah. Apa itu? Yang pertama aqaid, akidah. Akidah itu tidak pernah boleh apa? Berubah. Misalnya rukun iman yang 6 itu boleh dikaji ulang atau enggak Pak atau Bu? Konsep ketauhidan Islam boleh dikaji ulang? Tidak boleh. Iman kepada malaikat boleh dikaji ulang atau tidak? Misalnya jenengan melakukan penelitian, dari penelitian jenengan tidak ditemukan makhluk yang bernama malaikat, boleh dikaji ulang Pak? Iman malaikat sekarang gugur untuk dipercayai, boleh atau enggak? Tidak. Misalnya iman kepada takdir atau qada dan qadar, apakah takdir ini menjadikan umat Islam tidak maju-maju? Karena kebanyakan orang itu berhenti ikhtiar kemudian menyalahkan takdir, kan ada semacam itu Pak. Misalnya orang nggak kaya-kaya sudah kerja mati-matian, endingnya apa? Wah, saya sudah ditakdir memang tidak kaya. Jenengan kok jenengan ada orang yang bodoh gitu, tidak pernah apa Pak menjadi orang yang pandai. Akhirnya kenapa kok bodoh terus? Ya karena takdir saya menjadi orang bodoh. Berarti takdir itu bisa menghambat apa? Kemajuan. Apakah takdir itu boleh dikaji ulang Pak? Meskipun dulu ada Profesor Harun Nasution, ya, seorang penggagas keilmuan IAIN, itu di salah satu bukunya beliau mempertanyakan kembali tentang iman kepada qada dan qadar. Perlu untuk dikaji ulang karena menjadikan umat Islam tidak berkembang. Tapi semacam itu boleh atau tidak? Tidak boleh karena berkaitan dengan akidah. Akidah kita harus sama dengan akidah yang diyakini Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Umat Islam dari awal sampai akhir akidahnya harus sama. Yang kedua, yang thawabit ini, yang ajaran statis, tidak boleh berkembang atau berubah, itu ibadah makhdoh. Ibadah apa? Makhdoh. Contohnya apa? Salat, apalagi Pak? Puasa, terus apa? Zakat. Tapi zakat itu sebagian boleh berkembang Pak, karena zakat itu makulatul makna, meskipun ibadah makhdoh tapi rasionalitasnya bisa dikaji, ada dimensi apa? Sosial. Ya, zakat profesi itu kajian ulang terhadap apa? Zakat itu, karena bisa dipahami rasionalitas apa? Zakat. Kemudian haji, misalnya sholat boleh nggak dikaji ulang? Misalnya sekarang waktu sholat subuh, ini bukan kriteria awal waktu subuh Muhammadiyah Pak ya. Dikaji ulang kalau misalnya waktu subuh tidak harus dipahami berakhirnya ketika matahari terbit Pak, sehingga
umat Islam bisa sholat subuh jam 6 atau jam 7 sehingga kita lebih nyaman. Boleh atau enggak? Tidak, karena sholat itu thawabit, tidak boleh dikaji ulang itu. Kemudian sholat duhur, karena duhur itu waktunya kerja ya sudah dikaji ulang sehingga menjadi berapa rakaat Pak? 2 rakaat saja gitu. Tidak 4 rakaat. Puasa dalam kajian riset sekarang, puasa itu menyebabkan apa? Etos kerja umat Islam itu menurun sehingga harus dikaji ulang waktu puasa. Puasa tidak diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi diawali dari terbenamnya matahari sampai apa? Terbitnya fajar. Boleh atau enggak Pak? Sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur, ketika bangun langsung buka. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena thawabit, ajaran yang statis gitu. Contoh lagi haji. Haji itu sekarang daftarnya lama Pak ya. Terus tiap tahun naik, harus ke Mekah. Kenapa kok haji itu tidak dikaji ulang, tidak harus ke Mekah? Misalnya jenengan apa Pak? Ke Azeitun sudah bisa haji Pak ya. Atau misalnya ziarah Wali Songo sama dengan haji. Ini nggak boleh karena ini ajaran yang thawabit, yang statis. Meskipun zaman berkembang tidak boleh apa? Berubah. Tapi yang kedua Pak atau Bu, ini thawab, ini mutaghayyirat, yang dinamis, ajaran yang sifatnya apa? Dinamis, boleh berkembang sesuai dengan zaman. Itu secara umum muamalah dunyawiyah, segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi. Misalnya contohnya Muhammadiyah, dalam penentuan kriteria awal bulan sudah tidak menggunakan ru'yatul hilal, tapi menggunakan apa? Hisab. Meskipun ru'yatul hisab itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sahabat pernah atau enggak melakukan ru'yah? Melakukan hisab kok ru'yah? Tidak. Tapi kenapa kok Muhammadiyah menggunakan hisab sekarang? Padahal Nabi tidak pernah melakukan hisab. Nabi selalu memerintahkan sahabat untuk ru'yatul hilal, karena dipahami oleh Muhammadiyah yang tidak boleh berubah itu puasanya. Tapi kalau cara menentukan kriteria awal bulan itu masalah muamalat dunyawiyah. Dan sisi tajdid yang sifatnya modernisasi Muhammadiyah itu di wilayah mutaghayyirat ini Pak. Contohnya lagi yang mutaghayyirat, ajaran yang dinamis bisa berubah itu diantaranya Pak, al-umur asiyasiyah, perkara tata kenegaraan. Di zaman Nabi negara dengan apa Pak? Sistem demokrasi berdasarkan Pancasila ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada. Tapi kenapa kok Muhammadiyah menyatakan bahwasanya NKRI itu Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi negara apa? Perjanjian. Ada perjanjian yang dibangun oleh founding fathers negara kita. Wasyahadah, harus dibuktikan kita harus berkontribusi dalam berbangsa dan bernegara. Padahal negara ini berdasarkan apa Pak? Pancasila, bukan berdasarkan Islam. Kenapa kok Muhammadiyah memiliki ijtihad politik yang semacam ini? Karena dianggap ini bisa berkembang sesuai dengan apa? Zaman. Termasuk apa Pak? Mutaghayyirat, ajaran yang statis, yang dinamis, mohon maaf, yang bisa berkembang sesuai dengan apa? Perkembangan zaman. Bisa dipahami itu nggak? Bisa ya? Oke. Yang berikutnya ini 5 menit lagi Pak. Tujuan agama itu apa? Dalam definisi agama kita dijelaskan li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba
di dunia dan di akhirat. Sehingga Islam yang ditampilkan oleh Muhammadiyah itu Islam yang tawazun, Islam yang moderat atau balancing antara kehidupan dunia dan kehidupan apa? Akhirat gitu. Nah, sehingga amal usaha Muhammadiyah ini, amal Muhammadiyah ini ada wilayah-wilayah yang untuk apa? Merealisasikan kehidupan dunia yang maslahat. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan memahami bahwasannya jamiah kita itu harus lahir sebagai harokah Islamiyah, gerakannya dakwiyah, sehingga Muhammadiyah juga bisa diidentifikasi sebagai harokah dakwiyah. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan sejak awal sudah gerakan dakwahnya itu pada feeding, bagaimana menyantuni orang miskin, anak yatim, schooling, bagaimana melakukan perubahan di dunia pendidikan. Yang ketiga itu ada dikotomi antara pendidikan barat dengan pendidikan apa? Pesantren atau Islam. Yang ketiga healing, lahirlah PKU, kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah berkembang sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah juga fokus dalam kehidupan apa? Dunia. Karena agama itu intinya apa? Lisolahi ibad dunyahum wa akhirahum. Tapi bukan hanya dunia Pak, tapi juga akhirat. Tapi meskipun yang akhirat ini kadang sekarang kita lihat semangat untuk apa Pak, kajian keislaman Muhammadiyah sering dikritik apa? Kropos, kata Said Agil. Muhammadiyah fokus pada aumnya besar, tapi studi Islam di Muhammadiyah kropos gitu. Kitab kuningnya hilang Pak, yang ada apa? Kitab putih gitu ya kan. Dianggap apa? Kropos ya. Sehingga perlu untuk apa? Sebagai kritik yang sebenarnya kalau saya melihat saya nggak marah ketika Said Agil mengatakan keilmuan Islam di Muhammadiyah apa? Kropos. Karena dakwah ini kan harus seimbang Pak. Jangan sampai aumnya besar tapi penguatan ideologi apa Pak? Kropos. Kajian Islamnya tidak kuat itu, tradisi kajiannya tidak ada, itu kan yang menjadi PR kita Pak gitu. Sehingga kalau disiplin keilmuan, tradisi keilmuan di Muhammadiyah itu kuat, itu harus dibanggakan, bukan hanya melihat fisiknya saja ya, maksudnya kritik kita kan di sini Pak, yang selama ini kayak Muhammadiyah cuma fisik, tapi penguatan ideologi dan keilmuan apa Pak tidak pernah disentuh atau dibahas itu. Padahal definisi agama kita mengatakan apa? Agama itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum itu. Dan semua syariat diakhiri dengan wudhi'at li tausi'ah wa taisir la lil haraj wa ta'sir. Semua syariat itu ada unsur apa? Mempermudah. Karena taklif itu kalau kita punya udzur ya pasti udzurnya apa? Boleh digunakan. La yukallifullahu nafsan illa illa wus'aha. Bulan Ramadan tiba, kalau jenengan sakit boleh tidak puasa. Kalau kita sholat wajib apa? Berdiri, nggak boleh duduk. Tapi kalau lagi sakit boleh duduk. Itu menunjukkan syariat apa? Islam itu mudah. Dan Kiai Haji Mas Mansur juga menegaskan bahwasanya inti beragama itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Allah itu wa ma ja'alallahu minad dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan agama ini apa Pak? Susah. Yassiru wala tu'assiru, suruh apa? Mempermudah, tidak mempersulit. Nah, sehingga termasuk ini Pak atau Bu, bagaimana menjadikan dakwah Muhammadiyah ini dakwah yang menggembirakan, sehingga tidak terkesan terlalu formal, terlalu apa Pak di Muhammadiyah itu nggak ada guyonnya, semuanya apa?
kaku ya, ini kan perlu untuk dikoreksi Pak. Sehingga apa? Bermuhammadiyah tapi juga menggembirakan, tapi tetap sesuai dengan sunnah Quran dan sunnah. Itu yang perlu untuk dipikirkan ke depan, sehingga dakwah Muhammadiyah tidak kaku, tidak menakutkan, tapi menggembirakan. Mungkin sekian kajian saya. Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada ya, karena saya jadwalnya estafet ini. Kita oh iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.